Halo teman-teman traders, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Halim Sugiarto di channel @forex by Halim. Tentu saja saat ini sedang ramai diperbincangkan mengenai adanya dugaan kasus investasi berkedok robot trading. Dan apalagi pelakunya saat ini sebagian sedang dalam penyelidikan dan juga sebagian lagi sudah ditangkap. Nah, robot trading ini disebut sangat merugikan para korbannya hingga mulai dari puluhan juta, ratusan juta, hingga katanya total bisa mencapai triliunan. Nah, sebenarnya hari ini saya mau jelasin apa itu robot trading dan bagaimana cara Anda menghindari penipuan di dalam robot trading tersebut. Jadi, jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan tentang bagaimana cara menghindari, tentu saja saya harus menjelaskan lebih dahulu apa itu robot trading. Sebagai seorang praktisi yang sudah bergerak di bidang trading forex dengan cukup lama, saya bisa menceritakan bahwa robot trading atau forex tersebut sering dikenal dengan istilah expert advisor, yang biasanya merupakan suatu program perangkat lunak atau program piranti lunak yang bentuknya algoritma yang digunakan untuk menghasilkan sinyal perdagangan untuk melakukan transaksi beli atau jual. Dan perangkat tersebut disatukan dengan platform yang namanya MetaTrader. Gunanya adalah melakukan transaksi secara otomatis tanpa pengaruh dari instruksi atau manual si pengguna. Dan kalau Anda melihat perbedaan dari robot trading dengan manual trading, kita bisa menyimpulkan yang pertama tentu saja robot trading bergerak otomatis. Jadi pengaruh daripada trader atau secara melakukan secara manual tidak ada, ya kan? Kedua, robot trading sendiri itu Anda untuk menggunakannya Anda tidak perlu banyak pengetahuan banyak tentang trading, tapi Anda bisa melihat dari sistem yang bekerja. Anda menunggu transaksi kapan dimulai dan tinggal menunggu hasilnya saja. Sementara kalau Anda melakukan manual trading, tentu saja Anda harus banyak belajar, baik mengenai analisa fundamental, technical, sentimen pasar, dan itu merupakan suatu pengetahuan dasar tentang trading. Yang ketiga, biasanya Anda untuk melakukan transaksi, Anda tentu saja secara manual Anda harus melihat chart dan sebagainya. Tapi kalau di dalam robot trading, biasanya sudah terbentuk algoritma sehingga bisa melakukan transaksi secara otomatis. Dan keempat, pada robot trading biasanya akan selalu memiliki performa yang dianggap lebih konsisten karena tidak ada pengaruh emosi di sana. Sementara pada manual trading, apabila Anda mengalami keuntungan atau kerugian, biasa akan terpengaruh secara psikologis. Dan ini akhirnya bisa mempengaruhi praktek trading Anda sendiri. Kelima, robot trading biasanya dapat melakukan banyak order dalam satu waktu, tergantung dengan settingan yang sudah diatur oleh Anda. Sementara kalau manual trading, biasanya Anda hanya bisa melakukan satu order dalam satu waktu, sehingga kapasitas waktu Anda sangat terbatas. Dan keenam, biasanya robot trading bisa melakukan transaksi yang sangat panjang, dalam hal ini bisa 24 jam non-stop, asal Anda bisa menyediakan server dan perangkat yang memang ditujukan untuk melakukan transaksi jangka panjang. Sementara kalau pada manual trading, tentu saja Anda butuh istirahat, sehingga Anda tidak bisa melakukan transaksi selama 24 jam. Nah, sekarang kita perlu tahu, gimana kita tahu robot trading tersebut benar atau tidak benar. Dan biasanya robot trading yang benar adalah pertama, robot trading itu tentu saja bisa bekerja lebih dari satu broker. Dan broker ya minimal harus terregulasi, minimal dari kategori tier 1 atau tier 2 seperti Amerika Serikat, Inggris, atau Australia, atau juga mengandalkan broker lokal resmi yang berada di bawah Badan Perdagangan Jangka Komoditi atau Bapepti. Dan ketiga, biasanya robot trading yang sudah punya histori, dia akan bisa diverifikasi melalui MQL5 atau My FX Book, dan umumnya robot trading tersebut menggunakan platform MetaTrader. Dan kalau teman-teman yang ingin lebih tahu MetaTrader, MetaTrader merupakan perusahaan platform yang dikembangkan oleh perusahaan MetaQuotes. Ada MetaTrader 4 dan MetaTrader 5 yang sekarang banyak digunakan. Gunanya adalah menghubungkan antara klien dengan broker untuk melakukan transaksi di market. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu sistem bot yang akan digunakan, tentu saja Anda harus tahu bagaimana cara bekerjanya, apakah menggunakan single trade, artinya dengan stop posisi tertentu, take profit tertentu, atau juga Anda bisa melihat bot tersebut menggunakan sistem averaging, artinya menambah posisi pada saat rugi. Dan averaging sendiri ada averaging linear, ada averaging martingale. Nah, tergantung Anda harus lihat dulu bagaimana bot itu bekerja, sehingga Anda bisa tahu resiko yang terjadi. Nah, risikonya tentu saja tidak lepas daripada money management yang harus Anda terapkan, karena risiko terburuk daripada trading tentu saja mengalami auto cut, bahkan bisa kehilangan margin Anda itu sendiri. Dan dari beberapa kasus yang terungkap di robot trading ilegal yang sudah terungkap di kepolisian, ada beberapa yaitu Viral Blast, kemudian ada Evo Trade, kemudian yang terakhir ada robot trading crypto Fahrenheit.
di mana mereka menggunakan atau mengatasnamakan robot trading, padahal kejadiannya adalah mereka kadang memanipulasi admin MetaTrader dengan tujuan membuat hasil spektakuler atau hasil yang fantastis, agar tujuannya merekrut member atau masyarakat awam dan mereka membayar dengan hasil dari member yang baru join tersebut. Dan karena pada saat membernya terbatas, tentu saja akhirnya terjadi apa yang kita sebut dengan skema Ponzi, di mana di sana akan stuck pembayaran dan sebagainya, sehingga mereka menyalahkan platform broker dan sebagainya, padahal platform broker tersebut bukan adalah punya buatan mereka sendiri. Jadi platform tersebut dan broker tersebut mereka sendiri, mereka melakukan sistem dengan bot mereka sendiri, namun pada kenyataan yang terjadi adalah setelah mereka merekrut dan member tidak bertambah yang baru, ya kan, satulah terjadi skema Ponzi tersebut, dan Anda bisa menyebutnya dengan istilah scam ya. Nah, demikian ulasan seputar robot trading yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa Anda melakukan riset dahulu sebelum Anda membeli robot trading, ya kan. Anda bisa cari-cari dulu historinya dan sebagainya, ya kan. Dan terakhir, kalau Anda suka video saya, Anda bisa like, Anda bisa share ke teman-teman yang barangkali perlu informasi. Dan jangan lupa subscribe video saya untuk menunggu video-video baru yang saya sampaikan di kelanjutan hari ini. Oke, buat teman-teman, terima kasih semua. Jangan lupa stay focused and keep healthy.